Di antara adab dan akhlak seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya dia selalu meminta petunjuk kepada Allah dalam setiap hal yang akan dia lakukan. Oleh karena itu dianjurkan seorang muslim, seorang mukmin untuk memperbanyak istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah yakni meminta petunjuk. Jadi kalimat khara kemudian mengikuti bazan istaf'ala. Jadi istakhara ini meminta pilihan, meminta petunjuk di dalam apa yang dia lakukan, terutama di dalam hal-hal yang penting. Apabila dia ingin pergi musafir, maka beristikharah. Apabila dia ingin membeli sesuatu, istikharah. Apabila dia ingin memilih sesuatu, membeli sesuatu, beristikharah, meminta petunjuk. Begitu juga hal-hal penting yang lain. Apabila dia ingin melaksanakan suatu hal yang penting, hendaknya dia beristikharah, meminta petunjuk dari Allah. Lianna al-insan jahil, manusia itu bodoh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hari, 3 hari lagi, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi sekian puluh tahun. Al-insan jahil, la ya'lamul ghaib. Dia tidak tahu hal ghaib. Allah Maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Allamul ghuyub, Maha mengetahui hal yang ghaib. Tidaklah baik manusia itu bersandar kepada akalnya, bersandar kepada logikanya, kecerdasannya dia. Oh, ini udah bagus ini, secara ilmiah, secara pertimbangan akal sudah paling bagus, paling cocok menurut akal, menurut pertimbangan logika. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, setahun lagi, 2 tahun lagi. Berapa banyak hal yang dianggap itu baik oleh logika, terlihat baik hanya 1 hari, 2 hari, setelah itu dia akan muncul ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Fa'adal insan, maka penting bagi seorang muslim memperbanyak beristikharah, minta petunjuk dari Allah di dalam semua langkah-langkahnya, terutama yang penting-penting seperti pergi musafir, atau membeli, atau memiliki, atau memilih, menikah. Ya, sebagian ulama dulu bahkan di dalam berguru atau memilih seorang guru, dia beristikharah. Begitu juga seorang syekh apabila ingin menerima murid, sang guru tadi, si syekh tadi beristikharah sampai mendapatkan keyakinan dan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara." Ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Orang yang beristikharah dia tidak akan gagal. Ma khab, gagal, khaybah. Tidak akan gagal orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Apabila engkau memiliki 2 amal ini dalam langkahmu, dalam memilih tempat tinggal, dalam memilih sesuatu
kamu beristikharah dan bermusyawarah, maka kamu selamat, tidak akan gagal dan tidak akan menyesal. Nah, kalau kamu beristikharah akan dibantu oleh Allah, dan kalau engkau bermusyawarah akan diberikan saran-saran yang baik oleh orang yang pengalaman atau memiliki ilmu yang belum kamu miliki. Lihatlah Nabi SAW, Rasulullah dengan segala kemuliaannya dan keilmuannya, beliau bermusyawarah dan beliau selalu minta petunjuk kepada Allah. Ini hadis tentang istikharah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama, dan perlu seorang santri menghafal doa istikharah yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'alu min fadlika al-'azim min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana fi ilmika anna hadzal amra, kemudian diniatkan hajatnya, pernikahan atau milik sesuatu, apa saja yang kamu niatkan. Allahumma in kana hadzal amra, apabila urusan ini khairan li fi ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi wa in kana hadzal amra syarran li fi dini wa ma'adi wa ma'ashi wa akibati amri wasrifni anhu wasrifhu anni thumma qdir li al-khayra thumma liyaqdur bi dhammati ad-dal thumma qdir li al-khayra haythuma kan wa ardini bima qasamtahu li wa ardini bihi. Doa yang sangat indah, doa istikharah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting seorang santri apalagi dia menghafal doa ini, sehingga setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya di dalam benteng Allah, di dalam penjagaan dari Allah, di dalam pandangan dan bantuan dari Allah. Berkata para ulama bahwa istikharah itu dilakukan apabila seseorang telah menentukan tujuan, bukan orang yang masih bingung. Ya. Misalnya Anda mau memilih suatu tempat untuk pindah, Anda sudah menentukan permintaan, saya akan pindah ke tempat ini, diistikharah dulu. Bukan kamu masih belum menentukan antara 3 pilihan, kamu belum menentukan terus istikharah. Nah, harus tentukan dulu. Ya Allah, apabila perpindahanku ke tempat ini baik, akibatnya baik dunia ukhrawi dan non ukhrawi, maka mudahkan bagiku dan berkahi untukku di dalamnya. Apabila perpindahanku ke tempat ini tidak baik, maka jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Dia memilih dan menentukan pilihan. Begitu juga hal yang lain. Idza arada an yatazawwaj, yaqul Allahumma in kana zuwaji bi hadhihi al-mar'ah khairan. Jangan dia milih Allahumma in kana zuwaji bi fulana aw fulana aw fulana. Ya, ada 3 gitu. Nah, sih nggak benar istikharah gitu. Itu ghalat. Menentukan ikhtiarnya dulu ditentukan. Nah, idza arada an yata'allam fi ayyi ma'had istaghfirullah, idza arada an yata'allam fi Hadramut atau fi Masr, istikharah satu-satu. Ya, yang paling dekat di hatimu apa? Oh, Hadramut, istikharah dulu. Kalau kamu sudah mendapatkan keyakinan, itu jalannya. Kalau belum yakin, istikharah dengan coba di istikharah yang ke Mesir, istikharah
Mendapat keyakinan, jalani. Belum mendapat keyakinan, ya, bisa istikharah yang lain. Hakala wahidan ba'da wahid. Wahidan ba'da wahid. Kemudian apabila telah istikharah, hendaknya dia mencari kebenaran istikharahnya di dalam 3 tingkatan. Al-awwal al-yakinul jazim, keyakinan yang kokoh di hatinya. Wa hadha inda as-salihin. Apabila dia istikharah, dia sudah mendapatkan keyakinan di hati, ketenangan. Yakin inilah yang diberkahi Allah. Ini untuk orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang saleh. Mereka itu karena hatinya bersih, hatinya kepada Allah nyambung kuat, sinyalnya dengan Allah baik. Setelah salat istikharah, dia mendapatkan keyakinan di hati. Yakin itu tidak bisa tidak bisa dilogikakan. Itu di hatinya mantap, yakin tanpa ada ragu. Itulah orang-orang yang oleh Nabi dikatakan hatinya hati yang bagus, yang bisa berfatwa dengan baik. Ketika satu orang datang kepada Nabi ingin bertanya bagaimana menghadapi kebingungan, qala lahu Nabi istafti qalbak, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Wa in aftauk orang mau ngomong apa biarkan, orang mau ngomong apa biarkan, orang mau ngomong apa biarkan, 3 kali tanya hati nuranimu. Al-maksud di sini orang yang hatinya baik, hatinya nyambung ke Allah, hatinya bersih. Kalau belum pada tingkatan ini, biasanya dia masih ada ragu-ragu, syak, masih ada raib, ini kesamaran, dzunun, persangkaan. Untuk berikutnya, orang yang belum mampu mendapatkan keyakinan dari jawaban istikharahnya, maka biasanya tanda-tanda dari istikharahnya dia tampak di dalam mimpi-mimpi atau ucapan-ucapan orang soleh. Ucapan-ucapan orang soleh atau mimpi-mimpi itu termasuk jawaban dari istikharah. Ada seorang pemuda yang istikharah, kepingin ngaji di Hadramut. Tiba-tiba setelah istikharah dia ketemu ulama tadi memberikan semangat, memberikan support, dan kemudian memberikan jalan, dimudahkan. Nah, itu jawaban. Atau melalui mimpi misalnya kita setelah dia istikharah berdoa, ya rafin naum ru'ya, dia melihat satu mimpi yang baik, bisyarah, karena ar-ru'ya salihah juz'un min 46 min an-nubuwah. Mimpi-mimpi yang baik itu sebagian dari ilham. Mimpi-mimpi yang baik, tanda-tanda untuk mendapatkan keyakinan dalam apa? Hasil istikharah. Al-Imam Al-Bukhari waktu masih kecil, masih kecil, Imam Bukhari masih bayi. Al-Imam Al-Bukhari waktu masih kecil, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, saat masih kecil sakit, marid, hatta sa'imat ummuh, saking sakitnya yang lama ibunya capek. Nah, ini ibunya kelelahan karena abahnya meninggal lebih dulu, yatim. Imam Al-Bukhari kan yatim. Lama sa'imat ummuh, dia bertahajud, dia salat, dia berdoa, Allahumma in kana hadzal walad laisa binafi' fakhudhu ila rahmatik. Kalau memang anak saya ini di dalam takdirmu memang tidak ada manfaatnya, nanti ketika panjang umur nggak manfaat, ambil aja ya Rabb. Ini ibunya capek, kelelahan, daripada dosa, daripada panjang umur dari dosa, maksiat, ibunya doa. Fara'at fin naum, ibunya Imam Bukhari mimpi
Ketika tidur mimpi bertemu siapa? Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma qala laha ya ummah qabbili aqibi, ya ibu ciumlah tumitku. Tumit bagian telapak kaki yang paling belakang, ciumlah tumitku. Faqabbalat, dicium oleh ibunya Imam Bukhari. Setelah bangun tidur, tanya kepada orang-orang ulama ahli ta'wil, apa ta'wil mimpi saya mencium tumit Nabi Ibrahim alaihissalam? Faqalu, mereka berkata, itu ta'wilnya anakmu akan menjadi orang yang barokah, kata Muhammad Ismail. Maka anak kadzalik. Terbukti omongan para ulama tadi, Imam Bukhari min anfa'in nas, itu termasuk orang yang paling manfaat di dunia. Unzur ila kitabih Sahih al-Bukhari yaqra'uhu an-nas syarqan wa gharban, orang dari mulai barat ujung sampai timur ujung yaqra'una kitab al-Bukhari wa yahfazunahu wa yata'allamunahu wa yatadarasunahu wa yuraji'una fima bainahum wa yashrahunahu wa yu'allikuna alaihi. Tidak ada kitab di muka bumi yang lebih sahih setelah Al-Quran lebih dari Sahih al-Bukhari, karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Maka dia bisa jadi orang karena hatinya kotor, karena hatinya keruh, la ilaha illallah, mimpi pun gak dapat, la yakin wala ru'ya. Orang yang hatinya kotor, bagaimana mau yakin? Yakin itu untuk orang hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor dengan duniawiyah, dengan syahwat, nggak bisa yakin. Begitu juga orang yang terlalu kotor, dia mungkin nggak bisa mimpi-mimpi orang soleh. Nah, mimpi orang soleh memerlukan hati yang baik. Mimpi orang ulama, mimpi-mimpi yang bagus, itu memerlukan jiwa yang baik. Kalau tidak bisa dengan keyakinan, tidak bisa dengan dengan mimpi, atau tidak bisa ketemu ulama-ulama untuk mendapatkan isyarah mereka, maka dia menggunakan kefiah orang-orang awam atau masyarakat awam, ba'dhum dengan Quran. Habis istikharah, dia membuka Al-Quran, terus dia berniat, ya Allah, saya akan memilih halaman Al-Quran halaman sekian, saya akan baca ayat di halaman ini yang pertama. Apabila ayatnya bertanda baik, maka diniatkan jadi tanda baik. Apabila itu niatnya ayatnya itu mengandung jahanam, nar, azab, kelas tanda yang gak baik. Itu untuk orang yang dia memerlukan alat bantu untuk mendapatkan jawaban istikharahnya, itu boleh juga bertawassul dengan ayat-ayat Quran yang dia buka di mushaf. Nah, ala kulli hal, setelah dia beristikharah, dia hendaknya berikhtiar. Setelah itu dia beramal, dia akan dimudahkan pada takdirnya. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Bila kamu sudah istikharah, jalani apa yang kamu akan tuju tadi. Kalau memang takdirnya, kamu akan dimudahkan. Kalau tidak dimudahkan, berarti bukan takdirnya. Fa'qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah, berikhtiarlah, beramallah. Semua orang akan dimudahkan pada takdirnya. Selama ikhtiarmu itu syar'i, jangan yang maksiat. Kalau kamu ikhtiarmu syar'i, maka di situ adalah ridhonya Allah. Kalau di situ ada ikhtiar yang tidak syar'i, di situ tidak ada ridhonya Allah.